Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan materi akuntansi minyak dan gas yang berjudul Drilling and Development Cost. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Pak Dilito, kemudian ada Detri Hairani, kemudian ada Diva Alivia Raudah, Mila Faila Supa, dan Resti Rosa Safitri. Baiklah, langsung saja kita mulai pada materi yang pertama. Jadi yang pertama adalah pengertian. Jadi menurut PSAK 19, biaya pengeboran sumur eksplorasi itu dibebankan jika sumur kering dan juga dikapitalisasikan jika sumur itu berhasil. Tetapi biaya pengeboran sumur pengembangan itu selalu dikapitalisasikan terlepas dari hasil sumur. Ada pula pengertian dari pengembangan. Jadi pengembangan itu merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan cadangan terbukti atau proof reserve migas sampai siap diproduksi. Ada pula kegiatan-kegiatan pengembangan cadangan terbukti. Yang pertama, kita harus adanya penyediaan peralatan dan persediaan. Yang kedua, aktivitas penambangan, pengaliran, pengumpulan, dan juga penyimpanan migas. Yang ketiga, adanya kegiatan penyediaan sistem pengurasan atau recovery yang telah diperbaiki. Sehingga diketahui bahwa kegiatan pengembangan itu dilakukan setelah diperolehnya informasi akan cadangan terbukti dari kegiatan eksplorasi. Selanjutnya, ada pula jenis biaya pengembangan. Ada dua, yaitu biaya pengembangan intangible dan biaya pengembangan tangible. Jadi biaya pengembangan intangible itu merupakan suatu biaya yang tidak pasti dikarenakan dipengaruhi lamanya waktu operasi pengeboran berlangsung. Yang kedua adanya biaya pengembangan tangible, yang mana merupakan biaya yang dapat dihitung secara pasti penggunaannya. Ada pula contoh dari biaya pengembangan intangible. Yang pertama ada biaya sebelum pengeboran. Contohnya seperti biaya survei GNG untuk menentukan lokasi pengeboran, serta biaya untuk membersihkan lokasi sumur pengembangan dan juga lain-lain sebagainya. Yang kedua ada biaya setelah pengeboran. Contohnya itu seperti biaya untuk jasa teknik dalam kegiatan pengeboran, serta biaya untuk pengadaan air, bahan bakar lainnya yang diperlukan selama kegiatan pengeboran, serta biaya lain-lainnya. Yang ketiga ada biaya penyelesaian sumur, yang terdiri dari biaya perekaman sumur atau logging dan uji kandungan lapisan atau drill stream test. Yang kedua ada sistem, ada itu biaya untuk sewa peralatan penyimpanan minyak selama pengujian dan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu biaya setelah penyelesaian sumur. Yang terdiri dari yang pertama itu biaya melepaskan dan juga mengembalikan peralatan pengeboran. Dan biaya reklamasi, biaya meninggalkan sumur yang tidak sukses dan juga biaya lain sebagainya. Selanjutnya ada contoh biaya pengembangan tangible seperti kayak biaya untuk pembelian pipeline, separator, pipa produksi, kemudian secondary recovery system dan juga lain-lain sebagainya. Ada pula untuk biaya untuk kepala selubung atau chasing head, kemudian untuk membeli peralatan fasilitas produksi lainnya. Kemudian ada pun namanya IDC atau index dex cost atau dan juga equipment. IDC itu merupakan suatu pengeluaran untuk pengeboran yang tidak mempunyai nilai sisa, tetapi sangat diperlukan untuk melaksanakan pengeboran sumur-sumur dan juga menyiapkan sumur-sumur tersebut sehingga siap untuk memproduksi migas. Ada pula pengertian dari equipment cost, merupakan semua biaya pengeboran dan pengembangan yang terjadi sebelum pemancangan Christmas tree atau city, ditambah tangible dan intangible setelah pemasangan city tersebut. Ada pula kemudian contoh dari IDC dan equipment cost. Jadi di sini ada kasus di mana Lucky Company itu mengeluarkan biaya perolehan dari pembelian sebesar $40.000
untuk casing dan biaya installation sebesar $5, $5.000. Jadi casing itu adalah suatu peralatan sumur bawah permukaan dan sebelum Christmas tree. Jadi di sini adalah IDC-nya itu sebesar $5.000 untuk biaya installation. Kemudian untuk equipment-nya itu adalah sebesar $40.000 untuk biaya perolehannya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Detri Hairani. Baiklah, selanjutnya di sini ada contoh kedua untuk IDC dan equipment cost. IDC merupakan intangible drilling cost, di mana Lucky Company membeli flow lines. Flow lines itu adalah pipa penyalur gas bumi dari suatu sumur menuju tempat pemisah dan storage tank atau tangki penyimpanan dengan biaya sebesar $10.000. Biaya instalasinya itu sebesar $2.000. Flow lines dan tanks merupakan bukan peralatan sumur dan melewati Christmas tree. Christmas tree di sini merupakan rangkaian katup-katup pada kepala sumur untuk mengendalikan tekanan di dalam sumur. Jadi jawaban untuk soal ini adalah IDC-nya 0. Semua biaya dianggap sebagai biaya peralatan karena melewati Christmas tree dan equipment cost-nya itu $12.000 yang merupakan biaya perolehan flow lines dan storage tank dan biaya instalasi. Selanjutnya di sini ada biaya pemboran, pengembangan, dan eksplorasi yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu biaya pengeboran dan pengembangan dan biaya pengeboran dan eksplorasi. Yang pertama, ini ada biaya pemboran dan pengembangan. Untuk bagian pertamanya itu ada sebelum Christmas tree. Tahapnya yang pertama sebelum pemboran ada GNG atau Geological dan Geophysical untuk menentukan lokasi pemboran tertentu. Lalu ada penyiapan lokasi untuk pembangunan akses jalan dan penampungan pits atau lubang. Lalu ada rigging up itu untuk merangkai peralatan pengeboran di lokasi dan mendirikan menara. Next. Selanjutnya ini ada lanjutan dari biaya pemboran dan pengembangan. Untuk tahap keduanya itu ada selama pemboran, di mana beban-beban dari kontraktor pemboran, lalu ada drilling mud atau lumpur pemboran, ada alat-alat kimia, semen dan bahan pembantu, lalu ada juga upah dan bahan bakar. Tahap yang ketiga itu ada selama penyelesaian, ada sumur penguji atau well logs, dan dengan drill steam test yang merupakan salah satu tahap yang penting dilakukan setelah pemboran eksplorasi berhasil dilaksanakan. Lalu ada pengeringan asidasi dan pemecahan, ada instalasi peralatan dalam tanah ke bibir sumur atau wellhead, dan instalasi Christmas tree. Jika sumurnya kering, muncul biaya pelepasan peralatan dari sumur. Next. Selanjutnya, bagian yang kedua dari biaya pemboran dan pengembangan itu ada setelah Christmas tree dan penyelesaiannya. Yang pertama ada pelepasan drilling rig, yaitu suatu bangunan yang dilengkapi oleh mesin pengebor yang bertujuan untuk menciptakan lubang di bawah permukaan bumi. Lalu ada reklamasi dan pembayaran kepada pemilik lahan atas kerusakan yang terjadi. Lalu ada sumur-sumur selain sumur eksplorasi dan pengembangan. Untuk biaya intangible-nya terjadi pada saat memperdalam sumur, lalu biaya intangible pada saat penyuntikan atau penyemprotan air atau gas ke dalam sumur, dan ada juga biaya intangible untuk pemboran sumur, pensuplai air yang digunakan untuk pemboran, sumur eksplorasi, dan sumur pengembangan. Next. Untuk bagian kedua ada biaya pemboran dan eksplorasi. Yang pertama itu ada biaya intangible, yang mana ada biaya persiapan, meliputi antara lain untuk pembebasan tanah, pembuatan jalan, dan pembangunan lokasi. Lalu biaya yang kedua ada biaya pemboran untuk biaya mata bor atau drilling bits, biaya lumpur, biaya selubung, dan biaya semen.
Lalu ada juga biaya penyelidikan bawah tanah atau logging beserta pengujian dan penyelesaiannya. Lalu ada biaya gaji, biaya perkemahan, dan terakhir ada biaya pengangkutan dan biaya-biaya lainnya. Untuk biaya yang kedua, tangible akan dijelaskan oleh Diva Livia Rauda. Baik, selanjutnya itu ada biaya pemboran eksplorasi, uh, yaitu ada tangible cost, yaitu ada silang sembur, semburan kepala sumur atau wellhead, lalu ada tubing pompa, dan ada batang hisap atau such rods. Selanjutnya ada perlakuan akuntansinya. Yang pertama yaitu ada biaya pemboran sumur eksplorasi dan biaya pemboran eksplorasi tipe stratigraphic test well dikapitalisasikan sebagai bagian dari nilai sumur yang belum selesai, equipment, dan fasilitas-fasilitasnya. Lalu yang kedua itu jika pada sumur ditemukan proof reserves, biaya-biaya pemboran yang dikapitalisasikan akan menjadi bagian dari nilai sumur dan equipment dan fasilitas perusahaan. Jika tidak ditemukan proof service-nya, maka setelah dikurangi nilai sisa akan diperlakukan sebagai beban. Lalu yang ketiga yaitu biaya-biaya pemboran untuk sementara diklasifikasikan sebagai pertama well in progress atau IDC, yang kedua itu ada well in progress atau list and equipment. Lalu selanjutnya perlakuan akuntansi yang keempat itu jika pemboran sudah mencapai kedalaman yang ditargetkan, harus diputuskan mengenai apakah sudah ditemukan PR atau belum. Jika sudah ditemukan PR, saldo-saldo perkiraan well in progress akan ditransfer ke perkiraan well and relate equipment and facility. Lalu yang kelima itu jika sumur yang dibor pada suatu properti diketahui merupakan successful exploratory well, maka perkiraan proof property akan direklasifikasi atau ditransfer ke perkiraan proof property karena cadangan terbukti sudah ditemukan dan sekarang dimasukkan ke properti tersebut. Selanjutnya, perlakuan akuntansi yang keenam yaitu jika PR belum ditemukan, sumur harus ditinggalkan atau diputuskan untuk tidak dilanjutkan. Nah, biaya kegiatan tersebut merupakan biaya-biaya perkiraan well in progress yang dikapitalisasikan dan harus dimasukkan ke dalam perkiraan dry hole cost. Lalu yang ketujuh ada jika list atau kontrak pada suatu areal sudah diputuskan untuk tidak dilanjutkan, maka jumlah yang sudah dikapitalisasikan dan diklasifikasikan sebagai proof property akan dihapuskan dan dibebankan pada tahun dibuatnya keputusan tersebut sebagai surrendered list cost. Lalu contohnya itu ada exploratory drilling cost pada 6 Januari 2011 sebagai hasil dari G&G work selesai pada tahun 2011. Driller Company memutuskan untuk menyewa 1.000 hektar dengan harga $20. Sewa belum dikembang, sewa WA belum dikembangkan. Nah, itu tuh jurnalnya itu unproved property sebanyak 20.000 sama cash 20.000. Lalu contoh yang kedua itu awal tahun 2012 TC memutuskan untuk memulai operasi pengeboran dan seismic studies tambahan yang dilakukan dengan biaya $100.000 untuk memilih lokasi pengeboran tertentu. Yaitu jurnalnya well in progress atau IDC sebanyak 100.000 pada cash sebanyak 100.000. Lalu contoh yang ketiga yaitu in preparing the drilling site, TC incur cost of
$25 in clearing, filling the site, and in building and access roads, yaitu jurnalnya well in progress atau IDC sebanyak $25.000, pada cash sebanyak $25. Lalu ada development and drilling cost atau biaya pengembangan dan pengeboran. Biaya pengembangan akan dikapitalisasikan sebagai bagian dari biaya sumur dan peralatan milik perusahaan. Nah, karena itu semua biaya untuk mengebor dan peralatan sumur, development type, stratigraphic, test wells, dan surface wells adalah biaya-biaya pengembangan, maka akan dikapitalisasikan baik sumurnya sukses maupun tidak. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Resti Rosa. Kepada Resti Rosa dipersilakan. Development and drilling cost atau biaya pengembangan dan pengeboran. Biaya untuk mengebor sumur-sumur tersebut dan biaya-biaya untuk memasang peralatan dan fasilitas terkait harus dimasukkan ke dalam uncomplete wells, equipment, dan fasilitas-fasilitas perusahaan sampai dengan selesainya pengeboran atau instalasi. Contoh development drilling. Selama tahun 2006 dan 2007, Lucky Company mengebor beberapa sumur eksplorasi yang sukses di list A. Akibatnya, list A diklarifikasikan sebagai properti yang terbukti, dan perkiraan batas reservoir digambarkan. Lucky Company memutuskan pada tahun 2008 untuk mengebor sumur tambahan di dalam area yang terbukti atau sumur pengembangan, dan menyewa kontraktor pengeboran berdasarkan kontrak turnkey. Kontrak pengeboran menetapkan bahwa kontraktor harus melakukan semua layanan dan menyediakan semua bahan sampai selesai. Contoh development drilling. Sumur dibor dan dilengkapi sampai titik penyelesaian, dan Lucky Company membayar kontraktor berdasarkan kontrak turnkey jumlah yang disepakati sebesar $150.000. Dari $150.000 ini, IDC adalah sebesar $120.000 dan biaya peralatan adalah $30.000. Jurnalnya yaitu Wells in Progress, IDC sebesar $120.000, Wells in Progress, LNW sebesar $30.000, pada kas sebesar $150.000. Contoh selanjutnya yaitu development drilling, yaitu assume the well was determined to be dry and was plugged and abandoned for an additional sebesar $2.000. Jurnalnya yaitu well in progress, IDC sebesar $2.000, pada kas sebesar $2.000. Yang kedua, pengerjaan sumur selesai dan akun sumur dalam proses ditutup. Jurnalnya yaitu Wells and Equipment, IDC sebesar $120.000 ditambah $2.000 sama dengan $120.000. Wells and Equipment LNW sebesar $30.000, pada Wells in Progress IDC sebesar $122.000. Wells in Progress LNW sebesar $30.000. Contoh berikutnya yaitu sebaliknya, asumsikan bahwa sumur tersebut berhasil dan tambahan IDC sebesar $15.000 dan biaya peralatan sebesar $70.000 dikeluarkan untuk menyelesaikan sumur tersebut. Jurnal untuk mencatat biaya penyelesaian yaitu well in progress IDC sebesar $15.000, well in progress LNW sebesar $70.000, pada kas $85.000. Jurnal untuk mencatat penyelesaian pekerjaan pada sumur yaitu Wells and Equipment IDC sebesar $120.000 ditambah $15.000 jadi sebesar $135.000. Wells and Equipment LNW $30.000 ditambah $70.000 sama dengan $100.000, pada Wells in Progress IDC $135.000, Wells in Progress LNW $100.000.
kontrak AV atau Authorization for Expenditure dan pengeboran. Fungsi dari AV yaitu yang pertama dalam operasi bersama, perjanjian operasi biasanya mengharuskan operator mendapatkan persetujuan dari non-operator untuk pengeluaran yang berkaitan dengan pengeboran sumur. Yang kedua, dalam operasi bersama dan tunggal, AV digunakan oleh operator untuk tujuan penganggaran internal dan pengendalian biaya. Yang ketiga, perkiraan biaya pengeboran tidak berwujud atau intangible drilling cost dan biaya peralatan equipment cost yang akan dikeluarkan dalam pengeboran sumur. Yang keempat, biaya penyelesaian jika sumur ditentukan untuk menjadi sukses. Dan yang terakhir, biaya penyumbatan dan pengabaian jika sumur dipastikan kering. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mila Pailasupa. Kepada Mila, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya masalah pengeboran dan operasi khusus. A. Workover atau kerja ulang melibatkan penggunaan workover ring khusus untuk memulihkan atau merangsang produksi dari sumur tertentu. Penyelesaian lubang terbuka di mana pasir dari formasi produksi telah menyumbat ujung tubing atau tubing telah dilubangi, mengurangi atau sepenuhnya memotong aliran fluida dari cakrawala produksi. Yang kedua yaitu biaya walkover dibebankan sebagai beban produksi, khususnya beban operasi sewa. B. Sebaliknya, operasi yang bertujuan cadangan terbukti baru diperhitungkan sebagai pengeboran baru, yaitu pengeboran eksplorasi atau pengembangan, memasukkan kembali dan menyelesaikan pada kedalaman yang lebih dangkal. C. Dicatat sebagai biaya pengeboran berdasarkan aturan kapitalisasi. Perlakuan akuntansi akhir tergantung pada apakah upaya itu berhasil dan apakah bagian dari sumur itu diklarifikasikan sebagai pengembangan atau eksplorasi. D. Peralatan dan material yang rusak dan hilang. Kapitalisasi dalam sumur pengembangan dan dibebankan pada sumur eksplorasi. E. Fishing dan side tracking. Fishing adalah memulihkan peralatan yang hilang di dalam lubang. Side tracking adalah menghubungkan bagian bawah di sekitar halangan jika fishing tidak berhasil. Contoh walkover, Lucky Company memiliki pengeluaran berikut selama Juli 2007. Pada tanggal 10 bulan Juli 2007, biaya pengerjaan sehubungan dengan pembersihan sumur dan reakidisasi pembentukan produksi sebesar $5.000. Pada tanggal 20 bulan 7 2007, biaya pengerjaan pada sumur untuk tes perforasi dan penyelesaian pada ketinggian 8.000 kaki kedalaman ini adalah formasi produksi baru. Casing sebelumnya diatur IDC sebesar 20.000 pada equipment sebesar 2.000. Tanggal 30 bulan 7 2007, workover selesai dalam memperdalam sumur untuk formasi baru yang belum terbukti di 9.000 kaki. Hasilnya adalah lubang kering pada kedalaman itu. Lucky terus memproduksi dari formasi pada ketinggian 5.000 kaki. IDC sebesar $50.000 dan equipment sebesar $5.000. Jurnal pada 10 Juli, less operating expense sebesar 5.000 pada kas sebesar 5.000. Pada tanggal 20 Juli, well in progress IDC sebesar 20.000 dan well in progress LNW sebesar 2.000 pada kas sebesar 22.000. Selanjutnya well and equipment IDC sebesar 20.000 dan well and equipment
LNW sebesar 2.000 pada well in progress IDC sebesar 20.000 dan well in progress LNW sebesar 2.000. Pada tanggal 30 Juli, well in progress IDC sebesar 50.000, well in progress LNW sebesar 5.000, pada kas sebesar 55.000. Dry hold expand IDC sebesar 50.000 dan dry hold expand LNW sebesar 5.000, pada walkover in progress IDC sebesar 50.000 dan walkover in progress LNW sebesar 5.000. Baiklah, sekian tadi merupakan presentasi terakhir untuk materi yang kami presentasikan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan untuk materi drilling and development cost ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.